Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dan begitu hangat tentunya, bahwa ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu, tahun 72 saya nyantri juga di Cirebon, di Buntet ya. Jadi kalau nyantri ya sama seperti ini kita. Dan tadi saya banyak berbincang-bincang dengan Habib Jin, rupanya luar biasa ini. Saya sampaikan bahwa saya pernah nyantri dan beberapa pesantren yang saya lihat, saya temukan tidak ada seperti ini. Ini konsepnya bagus, konsepnya luar biasa, lebih modern, dan di sini konsepnya adalah tidak serta-merta kita bisa memperdalam agama Islam, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akhlak yang dikedepankan, sehingga tidak boleh kita mencaci maki, berbohong dan menyakiti orang lain dan sebagainya. Kemudian di sini pun kemandirian saya lihat betul-betul dilatih, dan yang lebih penting tadi bahwa ini betul-betul akhlak yang dikedepankan. Makanya Bapak Habib, saya mengadakan rekrutmen santri untuk menjadi prajurit baik Tamtama, Bintara. Kenapa saya rekrutmen santri? Karena minimalnya kalau santri itu akhlaknya sudah terjaga. Kemudian karena tadi saya mengatakan bahwa saya ingat waktu saya dulu santri, nanti kita akan mengadakan Liga Santri Sepak Bola, ya, itu tingkat nasional. Nanti per daerah antar di kodam-kodam nanti akan ditandingkan. Nanti finalnya semifinal dan final ada di Jakarta, ya. Dan kita sudah latihan dengan Pak Bupati tiap bulan. Jadi sekali lagi Habib Zain, terima kasih. Saya datang ke sini tidak ada niat apa-apa. Niat saya hanya silaturahim. Karena memang saya juga berasal dari santri, jadi niat saya hanya silaturahim, dan beberapa pesantren saya kunjungi pun sama. Dan saya berharap dengan akhlak yang luar biasa, yang baik, maka generasi-generasi ke depan nanti akan dipimpin oleh orang-orang yang memang akhlaknya baik, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tidak melakukan nanti suatu ketika menjabat, nantinya minimalnya kalau akhlaknya terjaga, dia tidak korupsi dan tidak melukai orang. Saya rasa itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf Pak Habib apabila kedatangan saya mengganggu kegiatan-kegiatan di sini, merepotkan tentunya. Ini sudah disediakan luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan seluruh jajaran Angkatan Darat semoga Habib dan seluruh santri di sini selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya dan Dim, ya, dukung penuh santri di sini. Ya, oke. Tentunya menyambut dengan senang dan gembira kunjungan silaturahmi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pada siang hari ini beserta rombongan yang ada. Moga-moga kunjungan ini bisa meningkatkan silaturahmi kami bersama,
antara pesantren dan Angkatan Darat khususnya, agar semua hal-hal untuk membangun bangsa ini bisa kita diskusikan, kita musyawarahkan demi kebangsaan dan demi persatuan umat Islam dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari KSAD ya, Bapak Dudung. Semoga kunjungannya menjadi silaturahim yang makbul, silaturahim yang mendatangkan barokah dan bisa membawa manfaat untuk umat dan untuk bangsa Indonesia. Dengan adanya Liga Santri ini merupakan sebuah pertandingan maupun sebuah perlombaan yang begitu ditunggu-tunggu, karena juga selain menguatkan jasmani, insya Allah nanti bisa juga efeknya menguatkan kepada rohaninya. Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Besar yang mentakdirkan kami ke sini, yang mentakdirkan kita juga bersilaturahim. Saya sudah lama ingin bersilaturahim ke sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Lulusan santri. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Saya rasa itu saja Pak Habib. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Allah memberikan anugerah untuk kita semua atas hadirnya Bapak Kasat, Pak Dudung ke pondok pesantren kami yang insya Allah kecil, tapi alhamdulillah Bapak muridnya seluruh Nusantara ada, bahkan di luar negeri juga ada. Kita di sini di pondok pesantren diajarkan, ditanamkan membersihkan hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Membersihkan hati baru mengajarkan ilmu. Sekarang banyak orang belajar ilmu tapi tanpa tazkiyah, pembersihan hati. Enggak, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik dan menebarkan persatuan di antara kita. Ilmu kami adalah ilmu yang digandeng dengan pensucian hati. Hati itu bersih. Kalau hati bersih, telinganya bersih, matanya bersih, lisannya keluar pun bersih. Itu yang diharapkan. Dan yang terakhir, dakwah ilallah. Kami menebarkan ilmu ini ke seluruh pelosok alam semesta. Kita sampaikan dakwah, menyampaikan ke orang dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, itulah yang ditanamkan di pondok pesantren ini. Semoga dengan kerawuhan atau kehadiran Bapak Dudung, insya Allah Allah semakin memberkahi pondok pesantren. Dan terakhir, saya ingin untuk mendoakan Pak Dudung dalam mengemban amanat. Amanat ini zahirnya adalah dari Bapak Presiden, dari Panglima, tapi hakikatnya ini adalah amanah dari Allah yang diembankan ke seluruh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Apalagi Bapak Kasat, Masya Allah, Bapak Kasat ini kalau mau dakwah lebih gampang daripada kita semuanya. Kalau saya lihat pondok saya jadi sulap sehari. Kemarin masih duduk di bawah, tahu-tahu Pak Kasat mau datang jadi kayak ke pengantin gini Pak. Saya
Saya khawatir kalau ada fitnah Habib Jamal nikah lagi. Masya Allah, seorang seperti Pak Kasat ini bisa banyak membawa manfaat untuk umat. Makanya kita hanya mendoakan Bapak Kasat yang pertama mengemban amanah dengan baik dan sabar, karena memang orang itu dalam melakukan satu kebaikan pasti ada ujian. Semoga panjenengan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan agar bisa senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang hidup di dunia ini mau jadi ulama nggak apa-apa, mau jadi tentara nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, notaris nggak apa-apa, tapi kata Allah, jadilah dokter yang baik, jadilah ulama yang baik, jadilah tentara yang baik. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentara yang baik adalah tentara yang tidak meninggalkan sholat lima waktu, tentara yang dekat dengan ulama, sebagaimana sekarang Pak Dudung mendatangi kami. Kami sungguh sangat bahagia di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini, atas kehadiran yang saya banggakan, yang saya bahagiakan. Ini kenikmatan dari Allah, kenikmatan dari Allah ketika TNI dekat dengan para ulama. Ini adalah satu upaya agar insya Allah tidak ada pihak-pihak yang ingin untuk membenturkan di antara para ulama dan para umaro, dan begitu pula untuk tentara. Nah, dengan silaturahim ini, Masya Allah, Nabi SAW beliau mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah kemudian banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Amin. Kalau banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Amin. Ya, tinggal takwanya. Kalau saya memang orang yang bertakwa, takut istri tua. Jadi apa namanya, terlalu jujur ya. Karena terus terang yang di dalam mendengarkan, jadi harus jadi dikiaskan oleh ulama, Nabi tinggal di Arab karenanya cinta ini mengajarkan nasionalisme. Jadi seperti itu, kita harus cinta dengan negeri yang kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, kita mesti cinta dengan negeri kita Indonesia ini. Dari kami, sungguh saya terima kasih kepada Bapak Dudung dan segenap, Masya Allah, Bapak bintang 2, bintang 1. Hari ini Masya Allah berbintang-bintang pondok saya. Banyak bintang yang masuk ke sini, Masya Allah. Terakhir, kalau Bapak berkenan, santri-santri ingin makan bareng sama Iya. Kalau memang berkenan dan tidak berburu-buru, bagaimana Pak Dudung? Boleh? Boleh. Makan. Saya sudah diajari kalau gini makan, kalau gini snack. Dari kota tempat besar. Makan snack. Duduk berburu-buru, snack. Tidak berburu, makan. Harus belajar dari tempat. Atas kedatangan Bapak Kasat, Bapak Dudung Abdurrahman ke pondok pesantren kami, karena ini adalah bagian dari silaturahim antara ulama dan umaro. Mereka tidak akan pernah terpisahkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, sinfani minan nas, ada dua golongan manusia, idza soluha soluhan nas, kalau mereka baik, baik semua manusia. Wa idza fasada fasadan nas, kalau merekanya rusak, rusak semua. Siapa mereka? Ulama dan umaro. Makanya ulama dan umaro harus selalu punya hubungan yang baik dan mereka saling memberi nasihat, karena agama ini adalah nasihat.